Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang karbohidrat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazari Arkananta dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Roy Muhammad Fawaz dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Dendi Tresna Panjidesta dari absen 30. Sebenarnya ada satu anggota lagi, yaitu Ampadar Wira Wicaksana dari absen 1, namun berhalangan hadir dan membuat video dari rumah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah makronutrien utama dalam makanan yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Dipecah menjadi glukosa atau gula darah untuk bahan bakar sel, otot, dan organ. Karbohidrat terdiri dari gula, pati, dan serat, serta dapat dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan kompleks. Selanjutnya ada rumus umum dari karbohidrat. Rumus umum karbohidrat yaitu CnH2nOn. Selanjutnya rumus struktur dari karbohidrat. Yang pertama ada aldosa berumus struktur A strip dalam kurung CHOH N strip CHO. Dan yang kedua ada ketosa berumus CH2OH strip dalam kurung CHOH N strip C berangkat 2O strip dalam kurung CHOH N strip CH2OH. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tata nama penanaman dalam karbohidrat dalam kimia. Pertama kita harus tahu dulu nih sebelumnya, kalau angka dalam kimia itu disebutnya apa. Yang pertama ada mono, yang kedua ada di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hekta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah selanjutnya kalau kita mau tahu penamaannya kapan nih, kita hitung dulu karbonnya ada berapa. 1, 2, 3, yang dimana kan kalau 3 itu kita sebut jadi tri, dengan kita tambahkan ujungnya ose, yang dimana ose itu bisa ditambahkan dalam rangkaian karbohidrat atau gula. Nah jadi kan kita di sini 1, 2, 3 tri ditambah dengan ose, jadi triose. Nah begitu pula dengan yang ini, kita hitung dulu karbonnya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Di sini 4 itu kita lihat tuh tetra ya, tinggal kita tambahkan dengan ose jadi tetrose. Begitu pula dengan yang selanjutnya, anak SD juga bisa ini. Nah selanjutnya untuk keterangan tambahan, di OH ini adalah gugus hidroksil. Nah kalau yang K itu adalah atom hidrogen biasa, yang dimana ini tuh berpengaruh banget kalau kita mau menentukan yang mana isomer dari penempatan OH sama H-nya. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisik dan lainnya. 1. Sifat fisik. Umumnya padat, berwarna putih, dan rasa manis. Tidak larut dalam air, tidak larut dalam pelarut nonpolar, titik leleh tinggi, dan mudah mengkristal. Yang kedua, sifat lainnya dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Dapat terhidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Bersifat optis aktif, memutar bidang cahaya, terpolarisasi, jadi sumber energi utama bagi makhluk hidup. Selanjutnya ada kegunaan karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat berguna sebagai bahan baku sintesis senyawa turunan karbohidrat, misalnya etanol, asam nitrat, asam citat, melalui fermentasi. Yang kedua, digunakan dalam reaksi reduksi dan oksidasi karena monosakarida bertindak sebagai reduksi oksigen. Yang ketiga, menjadi komponen penting dalam pembuatan kertas, rayon, dan nitroselulosa melalui modifikasi selulosa. Yang keempat, digunakan sebagai surfaktan dan bahan emulsifier dalam industri kosmetik dan makanan. Dan yang terakhir, menjadi bahan pembuatan resin yang alami dan bahan perekat dari pati atau selulosa termodifikasi. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan nih tentang pembuatan karbohidrat. Pembuatan karbohidrat itu bisa dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada tumbuhan, yang kedua ada proses kimia. Untuk yang tumbuhan sendiri ini melalui proses fotosintesis. Nah seperti yang kita tahu, fotosintesis ini prosesnya adalah CO2 yaitu karbon dioksida ditambah dengan H2O yaitu air, dan ditambah lagi dengan cahaya yang menghasilkan glukosa ditambah dengan O2 yaitu oksigen. Nah selanjutnya ada proses kimia. Proses kimia itu terjadi ketika adanya kondensasi molekul gula sederhana yang membentuk disakarida atau polisakarida. Nah untuk lebih jelasnya lagi, untuk yang pertama pada tumbuhan ini tuh terjadi karena yang pertama karbohidrat terbentuk dari kloroplas menggunakan energi cahaya matahari.
Yang kedua, proses ini menyimpan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, yang ketiga ini, glukosa yang dihasilkan bisa diubah lagi menjadi pati atau cadangan makanan atau juga selulosa yaitu penyusun dinding sel. Nah, untuk penjelasan yang kedua yang secara kimia itu tuh terjadi ketika pertama ketika dua molekul gula sederhana bergabung terjadi reaksi kondensasi yang melepaskan suatu molekul air atau H2O. Nah, yang kedua, proses ini menghasilkan ikatan glikosida, yaitu ikatan yang menyatukan monosakarida menjadi disakarida atau polisakarida. Contohnya nih, kalau misalnya glukosa ditambah glukosa, itu produknya akan jadi maltosa. Sedangkan jika ada banyaknya glukosa, itu akan menjadi amilum atau glikogen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang isomer pada karbohidrat tersebut. Isomer karbohidrat di situ dibagi ada 3 isomer struktur, artinya susunan atomnya berbeda walaupun rumusnya sama gitu. Glukosa dan fruktosa sama tapi susunan atomnya berbeda. Isomer optik atau stereoisomer, susunan atom sama tapi tata letaknya itu tata letak kelompok OH di atom karbon chiral berbeda, menghasilkan bentuk D min sama L min, gambar seperti yang digambar. Itu yang bikin molekul bisa berputar ke arah berbeda terhadap cahaya terpolarisasi. Terus ada isomer cincin, itu tuh terjadi saat karbohidrat berbentuk cincin. Beda posisi gugus OH pada karbon anomer, C1 pada glukosa. Ada 2 bentuk, A glukosa OH yang di bawah itu sama B glukosa OH yang seperti digambar itu. Jadi intinya tuh karbohidrat bisa punya banyak bentuk berbeda walaupun rumusnya sama karena perbedaan struktur, arah, gugus OH dan bentuk cincin. Jadi jawaban dari kedua pertanyaan ini adalah B, isomer posisi. Kenapa bisa B misalnya isomer posisi? Karena alasannya kedua senyawa memiliki rumus molekul yang sama, rantai karbon yang sama, tidak bercabang. Lalu yang berbeda hanya posisi gugus min OH pada atom karbon yang berbeda.